Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andila Amsyar, NIM 210365154. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan modul 1 tentang sistem komputer dan pengantar pemrograman. Capaian pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa 1. Mampu memahami prinsip dasar sistem komputer dan prinsip kerja dari perangkat utama komputer. Yang kedua, mampu memahami konsep dasar program komputer dan algoritma program. Yang ketiga, mampu menjelaskan cara menuliskan algoritma program yang benar pada beberapa bahasa pemrograman. Yang keempat, mampu menuliskan algoritma program dalam menyelesaikan suatu masalah sederhana. Indikator pencapaian kompetensi. Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, ditetapkan indikator sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan menjelaskan tentang sistem dan perangkat utama komputer. Yang kedua, ketepatan menjelaskan pengertian program dan algoritma program. Yang ketiga, ketepatan menjelaskan cara menuliskan algoritma. Yang keempat, ketepatan menuliskan algoritma program dalam menyelesaikan suatu masalah sederhana. Pokok-pokok materi. Pokok-pokok materi yang akan dibahas pada modul ini adalah: yang pertama, sistem komputer. Yang kedua, pengantar program komputer dan algoritma program. Yang ketiga, cara menuliskan algoritma. Materi pertama yaitu sistem komputer. A. Sejarah komputer. Pendapat beberapa ahli mendefinisikan komputer. Yang pertama, Robert H. Blismer mengatakan bahwa komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, William Sawyer mengatakan bahwa komputer merupakan mesin multiguna yang dapat diprogram, yang menerima data atau fakta-fakta dan gambar-gambar kasar dan memproses atau memanipulasinya ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Yang ketiga ada Donald H. Sanders mengatakan bahwa komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori atau stored program. Yang keempat ada Hammersher bersama teman-teman mengatakan bahwa komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output informasi. Yang kelima, Joe Gianto mengatakan bahwa komputer adalah alat elektronik yang menerima input data, mengolah data, dan memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer atau stored program dan menyimpan program dan hasil pengolahan yang bekerja secara otomatis. Selanjutnya ada fungsional komputer saat ini. Yang pertama, komputer menjadi alat bantu administrasi. Yang kedua, komputer menjadi alat bantu komunikasi. Yang ketiga, komputer menjadi alat bantu multimedia. Yang keempat, komputer menjadi alat bantu pengendalian sistem industri. Yang kelima, komputer menjadi alat bantu produksi entertainment. Yang keenam, komputer menjadi alat bantu periksa kesehatan. Yang ketujuh, komputer menjadi alat bantu kendali perang dan sebagainya. Selanjutnya ada 5 generasi komputer. Yang pertama, generasi pertama atau tabung vakum pada tahun 1946. Yang kedua, generasi transistor sekitar tahun 1959 hingga 1965. Yang ketiga, ada generasi ini disebut dengan generasi ketiga,
yang pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. Yang keempat, generasi mikroprosesor pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Yang kelima, generasi AL atau AR ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem komputer. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Komponen sistem komputer antara lain, yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga brainware. Yang pertama, perangkat keras adalah peralatan fisik komputer itu sendiri. Yang kedua, ada perangkat lunak, adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Dan yang terakhir ada brainware, adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Selanjutnya ada arsitektur komputer yang terdapat di dalamnya ada input device, output device, ports, yang di dalamnya ada central processing unit atau CPU, ada memori seperti yang bisa kita lihat pada peta konsep. Selanjutnya ada bagian-bagian komputer. Komputer terdiri atas speakers, monitor, CD atau DVD drive, system unit, printer, hard drive, flash memory card reader, floppy disk drive, mouse, CD atau DVD disk, keyboard, floppy disk, dan mikrofon. Bagian-bagian dari komputer antara lain casing, prosesor, VGA card, hard disk atau SSD, DVD ROM, monitor, sound card, RAM, chipset, mainboard, keyboard and mouse, PCU. Kemudian ada sistem bilangan di komputer. Yang pertama ada sistem bilangan desimal di basic 10, sistem bilangan biner di basic 2, sistem bilangan oktal di basic 8, dan sistem bilangan heksadesimal di basic 16. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Selanjutnya konversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Contohnya seperti 125 dibagi 2 sama dengan 62 ditambah sisa 1, 62 dibagi 2 sama dengan 31 ditambah sisa 0, 31 bagi 2 sama dengan 15 ditambah sisa 1, 15 bagi 2 sama dengan 7, tambah sisa 1, 7 bagi 2 sama dengan 3, tambah sisa 1, 3 dibagi 2 sama dengan 1, ditambah sisa 1. Jadi bilangan desimal 125 sama dengan 1111101. Konversi bilangan biner ke sistem bilangan desimal. Konversi bilangan ke bilangan biner. Yang contohnya 105 kita bagi dengan 2 menghasilkan 52 sisa 1, 52 kita bagi dengan 2 sisa 26, 26 bagi 2 sisa 13, 13 kita bagi 2 sisa 6, 6 kita bagi 2 sisa 3, 3 kita bagi 2 sisa 1. Jadi hasil konversi bilangan desimal 105 ke bilangan biner adalah 1101001. Konversi bilangan biner ke bilangan desimal 1101001 sama dengan 1 kali 2 pangkat 6 ditambah 1 kali 2 pangkat 5 ditambah 0 kali 2 pangkat 4 dan seterusnya sampai 1 kali 2 pangkat 0. Jadi hasil konversi bilangan biner 1101001 ke bilangan desimal adalah 105. Kemudian konversi bilangan biner ke sistem bilangan oktal.
Konversi bilangan desimal ke bilangan oktal, contohnya 256 kita bagi dengan 8 menghasilkan 32, menyisakan 0. 32 dibagi 8, menyisakan 4, sisa 0 dan sisa 4. Jadi hasil konversi bilangan desimal 256 ke bilangan biner adalah 400. Konversi bilangan biner ke bilangan desimal yaitu 245 sama dengan 2 dikali 8 pangkat 2 ditambah 4 dikali 8 pangkat 1 ditambah 5 dikali 8 pangkat 0. Jadi hasil konversi bilangan biner 248 ke bilangan desimal adalah 165. Kemudian konversi bilangan biner ke sistem bilangan heksadesimal. Contohnya bilangan biner 0000, bilangan heksadesimalnya 0. Bilangan biner 0001, bilangan heksadesimalnya 1, dan seterusnya sampai bilangan biner 1111, bilangan heksadesimalnya F. Contoh soalnya 7A 9F 16. Maka pengerjaannya adalah 7 dikali 16 pangkat 3 sama dengan 28.672. A sama dengan 10 dikali 16 kali pangkat 2 sama dengan 2560. 9 dikali 16 pangkat 1 sama dengan 144. F sama dengan 15 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 15. Jadi nilai dalam desimalnya yaitu 31.391. Fungsi software secara umum, yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan-kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Yang kedua, mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Yang keempat, sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Yang kelima adalah sebagai pengidentifikasi program. Selanjutnya ada perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem terdiri dari yang pertama bahasa pemrograman, yang kedua sistem operasi, dan yang ketiga utility. Selanjutnya ada perangkat lunak aplikasi. Yang pertama perangkat lunak perusahaan atau enterprise. Yang kedua perangkat lunak infrastruktur perusahaan. Yang ketiga perangkat lunak informasi kerja. Yang keempat perangkat lunak media dan hiburan. Yang kelima perangkat lunak pendidikan. Yang keenam perangkat lunak pengembangan media. Yang ketujuh perangkat lunak rekayasa produk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.